Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Yuk Belajar Bersama. Baik teman-teman semuanya, kita akan coba memberikan materi pembahasan tentang aset tetap, aset tak berwujud, dan sumber daya alam. Jadi semua hal yang berkaitan dengan aset tetap dan aset tak berwujud serta sumber daya alam. Yang pertama, kita akan coba definisikan aset tetap. Nah, jadi aset tetap itu adalah aset yang mempunyai wujud secara fisik, dimiliki untuk digunakan dalam produksi. Nah, ini catatannya. Jadi kalau ada aset yang dimiliki tapi tidak digunakan untuk produksi, berarti itu bukan bagian dari aset tetap. Atau penyediaan produk, barang atau jasa untuk disewakan pada pihak lain untuk tujuan administratif dan diperkirakan untuk digunakan lebih dari satu periode. Nah, ini beberapa cirinya. Kemudian kita lihat untuk aset tetap, yang pertama yang harus diperhatikan adalah kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi pada masa depan atas aset tersebut. Jadi aset tersebut digunakan dan ketika digunakan ada manfaat yang bisa diterima. Yang kedua, biaya perolehannya dapat diukur secara handal. Kemudian yang berkaitan dengan aset tetap, yang harus diperhatikan adalah harga perolehannya. Nah, untuk harga perolehannya di sini, ini masuk ke dalam include bea impor, kemudian pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan, kemudian yang kedua, biaya yang diatribusikan langsung untuk membawa aset tersebut. Jadi kalau seperti ongkir, itu masuk ke dalam kategori perhitungan harga perolehan dari aset. Lalu yang ketiga adalah estimasi awal biaya pembongkaran. Nah, seperti gedung, kalau gedung kemudian kita mau membeli gedung tersebut dibongkar, dan ada biaya yang dikeluarkan, maka itu masuk ke dalam perhitungan harga perolehan dari aset tetap, serta pemindahan serta restorasi aset tersebut. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan aset tetap adalah komisi profesional. Nah, kalau kita membeli tanah, kemudian ketika kita membeli tanah, ada biaya yang kita keluarkan berupa komisi terhadap seorang profesional, maka itu bagian pula dari perhitungan harga perolehan aset tetap. Lalu ada biaya penyiapan lahan pabrik, biaya penyerahan dan penanganan awal, biaya perakitan instalasi, biaya pengujian aset tersebut, biaya imbalan kerja yang teratribusi langsung kepada aset tersebut. Nah, ini beberapa komponen yang masuk ke dalam perhitungan harga perolehan dari aset tetap. Nah, kita akan coba menghitung harga perolehan. Nah, di sini ada satu soal. Soalnya adalah PT Yu Belajar Bersama membeli gedung dan mesin. Jadi ada dua aset, gedung dan mesin. Dengan rincian biaya sebagai berikut. Satu, untuk biaya gedung, itu terdiri dari harga gedungnya 500 juta, komisinya 1 juta, pajaknya 5 juta, dan biaya notarisnya 4 juta. Kemudian untuk mesin, ini biaya angkutnya 1 juta, harga mesinnya 20 juta, dan biaya uji coba mesinnya 1 juta. Baik, kita akan coba hitung satu persatu. Yang pertama hitung untuk gedung dan selanjutnya untuk mesin. Nah, untuk harga perolehan gedung, karena tadi kita ingat untuk harga perolehan itu yang pertama adalah dimasukkan harga gedungnya sendiri yaitu 500 juta. Kemudian komisi broker ini masuk ke dalam komisi profesional, jadi ditambah 1 juta. Kemudian pajaknya tadi masuk, jadi ditambah 5 juta, dan terakhir biaya notaris ditambah 4 juta. Nah, jadi harga perolehannya adalah 510 juta. Nah, ini harga perolehan gedung. Sedangkan untuk mesin, kita lihat harga mesinnya 20 juta, kemudian ditambah dengan biaya ongkirnya atau biaya angkutnya 1 juta, dan ditambah biaya uji coba mesin. Nah, ini masuk ke dalam perhitungan harga perolehan mesin. Jadi totalnya adalah 22 juta. Sehingga kalau kita mau buat jurnalnya, bisa kita buat jurnalnya. Nah, ini dia jurnalnya, gedung, mesin, dan kas. Jadi kalau tadi gedung harganya 510 juta. Kita lihat sebentar, ya 510 juta. Kemudian mesinnya tadi 22 juta. Nah, jadi kalau kas yang kita keluarkan, ini 532 juta. Catatannya ini adalah pembelian secara tunai. Atau bisa juga kita buat jurnalnya seperti ini. Jadi satu persatu, gedung, kas.
angkanya untuk gedung 510 juta, kemudian kasnya 510 juta. Yang kedua nanti mesin dan kas. Ini 22 juta, ini pun 22 juta. Nah, seperti ini pun boleh. Tapi untuk efisiensi, saya sarankan gunakan yang atas yang ini. Oke. Selanjutnya, untuk penyusutan aset tetap. Nah, di sini hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama adalah harga perolehannya. Tadi yang seperti kita hitung. Yang kedua, umur ekonomi. Umur ekonomis maksudnya. Artinya umur manfaat atau umur penggunaan dari aset tersebut. Ketiga adalah nilai sisa. Nilai sisa itu nilai yang ketika akhir penggunaan ternyata aset tersebut masih memiliki nominal. Selanjutnya, untuk metodenya ada 3 macam. Yang pertama ada garis lurus, yang kedua metode unit produksi, yang ketiga metode saldo menurun. Kita akan coba bahas satu persatu. Untuk yang pertama adalah metode garis lurus. Nah, di sini kita misalkan saja. Jadi untuk metode garis lurus itu mengambil metode penyusutan di mana setiap tahunnya nominalnya sama untuk nominal penyusutannya. Baik, kita lihat di sini ada soal harga perolehan mesin yang dibeli PT Yuk Belajar Bersama pada contoh di atas. Oh, yang tadi yang mesinnya harganya 22 juta dengan masa penggunaan 10 tahun dan memiliki nilai sisa di akhir tahun adalah 2 juta. Jadi tentukan biaya penyusutannya. Asumsinya mesin tersebut dibeli awal tahun 2012. Nah, kalau 2012 berarti kalau kita gunakan selama 10 tahun, berarti ini penggunaannya sampai 2021. Kenapa sampai 2021? Karena di sini kata-katanya adalah di awal tahun. Jadi, 10 tahun itu sampai 2021. Selanjutnya, ini 2021-nya di akhir tahun. Nah, selanjutnya yang dimaksud nilai sisa 2 juta itu adalah di sini. Ketika di akhir tahun 2021 itu ada sisa terhadap mesin tersebut dinilai sebanyak 2 juta rupiah. Nah, kita akan coba hitung penyusutannya. Jadi kalau dia dibeli di awal tahun, berarti kita akan coba hitung biaya penyusutan per tahun dulu. Nah, kalau dia per tahun, berarti rumusnya adalah harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa dibagi dengan umur ekonomis. Nah, harga perolehannya tadi 22 juta dikurangi dengan nilai sisanya yaitu 2 juta. Dibagi dengan 10 tahun. Sehingga hasilnya adalah 20 juta dibagi 10. Jadi 2 juta per tahun. Nah, seperti ini. Ingat, sekali lagi catatannya ini dibeli di awal tahun. Artinya dibeli di bulan Januari. Di awal Januari. Nah, dari sini kita dapatkan penyusutannya 2 juta per tahun. Artinya nanti di akhir tahun 2012, harga mesin yang 20 juta itu akan menyusut. Kita akan coba lihat. Nah, ini tabelnya. Jadi untuk memudahkan saya buatkan tabel. Jadi tadi harga mesinnya 22 juta. Ini di awal tahun 2012. Nah, di akhir tahun 2012, ini akhir, menyusut sebesar 2 juta. Sehingga mesinnya di akhir tahun 2012, yaitu 31 bulan 12, maka dia menjadi 20 juta. Nah, jadi nilai mesin kita di akhir tahun 2012 itu adalah 20 juta. Nah, kalau dia di tahun 2013, ini di akhir, ini semuanya di akhir, dia menyusut 22 juta juga, karena satu tahunnya tadi 2 juta, dianggap sama. Sehingga nilai mesin kita di akhir tahun 2013 adalah 18 juta. Nah, sampai nanti 2021, tadi kita lihat, ingat, di dalam soal nilai sisanya ada 2 juta. Kita lihat nilai bukunya ini. Nah, betul kan? Ini nilai sisanya di akhir tahun 2021, yaitu sebesar 2 juta. Nah, kalau ada pertanyaan, bagaimana jurnalnya? Misalkan kita ingin membuat jurnal untuk penyusutan di akhir tahun 2012, yaitu di bulan Desember tahun 2012. Nah, untuk jurnalnya berarti kita buat yang pertama beban penyusutan, kemudian nanti akumulasi penyusutan. Nah, angkanya yaitu sebesar 2 juta. Ini di akhir bulan Desember tahun 2012. Oke, teman-teman. Kita coba lanjut. Nah, catatannya sekarang gimana kalau misalkan dia pembeliannya bukan di awal tahun. Nah, kalau tadi kan di awal tahun.
di bulan Januari. Nah, gimana kalau misalkan bukan di awal tahun? Nah, ini contohnya misalkan di bulan April. Nah, dilakukan pada bulan April akhir. Nah, gimana perhitungannya? Nah, kaidahnya sama. Sebetulnya kita buat harga perolehannya dikurangi dengan nilai sisa dibagi dengan umur ekonomis. Jadi, rumusnya sama untuk biaya penyusutan itu. Dengan metode garis lurus, kita hasilkan tadi sebesar 2 juta per tahun. Nah, ini kan 2 juta per tahun, artinya di sini 2 juta untuk 12 bulan. Nah, sedangkan kita belinya di bulan akhir April. Jadi kita hitung dulu. Jadi kalau misalkan di bulan April berakhir, maka kita mulai dari bulan Maret sampai dengan bulan Desember. Nah, kita lihat Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, berarti dari Maret sampai Desember itu ada berapa bulan? Berarti kalau Januari, Februari, Maret, April, sorry bukan Maret ya, April, Mei. Dari bulan Mei. Jadi kalau dari Januari sampai April itu ada 4 bulan, berarti Mei sampai Desember itu ada 8 bulan. Nah, sehingga untuk biaya penyusutan di tahun 2012, jadi kita tulis biaya penyusutan tahun 2012 itu bukan 2 juta. Kenapa bukan 2 juta? Karena tadi cuma ada 8 bulan. Jadi caranya kita buat 8 bulan dari 12 bulan atau dari 1 tahun dikalikan dengan selama 1 tahun itu penyusutannya yaitu 2 juta. Nah, seperti ini. Maka kita peroleh hasilnya sebesar 1.333.333. Nah, ini sebetulnya ada koma 33. Tapi kita bulatkan saja. Jadi 1.333.333. Nah, jadi untuk biaya penyusutan selama tahun 2012 adalah 1.333.333. Nah, bagaimana jumlahnya ketika di akhir bulan Desember tahun 2012, 31 bulan 12 tahun 2012. Jumlahnya adalah beban penyusutan dengan akumulasi penyusutan. Nah, angkanya bukan yang 2 juta, tapi angkanya adalah 1.333. Nah, yang ini. Jadi sesuai dengan bulannya, yaitu dari bulan Mei sampai Desember, selama ada 8 bulan. Baik, kita buat tabelnya jadi seperti ini, kalau kita mau lihat tabelnya. Nah, ini untuk penyusutan tahun 2012. Nah, penyusutannya 1.333.333. Nah, sehingga nanti nilai bukunya di akhir tahun 2012 bukan 20 juta, tetapi ada ini. 20.666.667. Nah, baru nanti di akhir tahun 2013, karena di sini sudah full 1 tahun, yaitu 12 bulan, maka penyusutannya adalah 2 juta. Sehingga biaya nilai buku dari aset tetap tersebut adalah 18.666.667. Ini didapatkan dari 20 juta dikurangi 2 juta, sorry. Yang ini 20.667.667, ini diperoleh dari ini. Nah, seperti ini. Jadi dikurangi dengan biaya penyusutannya. Nah, nanti di akhir tahun 2022, nah bukan di 2021, tapi di akhir bulan April, maaf, bukan di akhir 2022, tapi di bulan April tahun 2022 penyusutannya menjadi 666.667. Nah, ini diperoleh dari mana? Ini diperoleh dari, kita lihat dari bulan Januari di tahun 2022, yaitu Januari sampai April. Nah, kenapa sampai April? Karena tadi kita belinya di sini di bulan April. Dan Aprilnya April akhir. Jadi Januari sampai April kita hitung dulu ada 4 bulan. Nah, 4 dari 12 bulan. Artinya 4 dari 1 tahun dikalikan dengan 2 juta. Maka nanti diperoleh hasilnya adalah 666.667. Jadi penyusutan di penyusutan di tahun 2022 yaitu 600.666.667. Maaf, bacaannya saya keliru.
Nah, jadi angkanya adalah yang ini. Sedangkan 2013 sampai 2021 itu tetap 2 juta. Karena ini dihitungnya full 1 tahun. Nah, pertanyaannya kenapa berakhir di bulan April 2022 bukan di 2021? Tadi jawabannya karena kita belinya bukan di awal tahun, tapi ada di bulan April akhir tanggalnya, sehingga munculnya nanti kalau 10 tahun itu akan berakhir juga di bulan April, tapi tahunnya 2022. Oke, untuk jurnalnya tadi berarti tadi sudah. Nah, jurnalnya ini kalau kita di akhir 2012. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau menghitung dengan metode unit produksi? Nah, ini jadi dimisalkan harganya sama yaitu 22 juta harga perolehannya. Tapi selama 10 tahun ternyata mesin itu menghasilkan 1 juta unit. Nah, ini diperkirakan rinciannya seperti ini. Nah, ini dia. Jadi 2012 itu ada 185.000 unit, 2013 170 sampai 2021 itu ada 10.000 unit. Ini pemisalan ya. Hingga totalnya ada 1 juta. Kita lihat perhitungannya seperti ini. Nah, ini langkah pertama adalah untuk metode penyusutan unit produksi. Langkahnya yang pertama, kita hitung dengan cara harga perolehannya, kemudian dikurangi dengan nilai sisa, lalu kita bagi dengan unitnya. Nah, harga perolehannya itu, jadi pertama kita cari tarifnya dulu, sebelum biaya penyusutannya. Jadi tarif per unitnya dulu berapa? Nah, harga perolehannya tadi kan 22 juta, dikurangi nilai sisanya yaitu 2 juta, dibagi unitnya yaitu 1 juta. Jadi kita peroleh 20 juta dibagi 1 juta. Jadi hasilnya adalah 20 rupiah. Nah, jadi tarifnya itu adalah 20 rupiah. Nah, sekarang kita ingin tahu tahun 2012 penyusutannya berapa. Maka kita buat seperti ini. Dengan tabel untuk mempermudah. Nah, selama 2012 ada output yang diperoleh 185.000. Tarifnya 20 rupiah. Nah, 20 rupiah ini dari hasil penghitungan yang tadi. Sehingga 185.000 dikalikan 20, maka biaya penyusutannya adalah 3.700.000. Jadi selama tahun 2012 penyusutannya ada 3.700.000. Akumulasinya masih sama. Nah, nilai bukunya berarti 22 juta dikurangi dengan biaya penyusutan. Hasilnya adalah 18.300.000. Nah, tahun 2013 karena tadi dalam pemisalannya ada 170.000 unit, kita kalikan 20, hasilnya adalah 3.400.000. Jadi selama tahun 2013 penyusutannya adalah 3.400.000. Kalau akumulasinya ini tinggal tambah saja. Sehingga ada 7.100.000. Nah, selanjutnya nilai bukunya berarti 18.300.000 dikurangi dengan 3.400.000. Jadi nilai buku di akhir tahun 2013 ada 14.900.000. Nah, sampai di akhir tahun 2021. Nah, nilai sisanya sama yaitu 2 juta. Nah, untuk jurnalnya untuk di akhir tahun 2012 jadi bulan 12 tanggal 31 2012 jurnalnya berarti beban penyusutan kemudian akumulasi. Nah, nilainya yang kita gunakan adalah nilai yang ini. Yang 3.700.000. Nah, untuk menggunakan metode unit produksi. Jadi berbeda dengan metode garis lurus. Kalau garis lurus tadi kan setiap tahunnya dia 2 juta. Jadi baik 2012, 13, 14 sampai 2021 kalau metode garis lurus semuanya sama yaitu 2 juta. Tapi kalau unit produksi ternyata berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Karena tadi tergantung pada produksi yang dihasilkan selama tahun tersebut. Selanjutnya untuk metode saldo menurun. Nah, untuk metode saldo menurun kita akan berikan pembahasannya di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.